melakukan kegiatan praobservasi karena saya akan melakukan supervisi akademik ke kelas ibu untuk tujuannya untuk meningkatkan kompetensi ibu sebagai guru di dalam mengajar. Terkait hal ini apa harapan yang ibu harapkan dari pertemuan hari ini? Saya berharap pada pertemuan ini kita bisa berbincang-bincang, kita bisa bertukar pendapat dan pengalaman tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran yang dapat memberikan peningkatan kompetensi saya dalam mengajar, khususnya dalam mempersiapkan pembelajaran. Berarti ibu ingin meningkatkan kompetensi ibu terkait dengan pembelajaran ya. Untuk besok ibu ingin mengajarkan materi tentang apa? Untuk besok materinya itu tentang aritmatika sosial, Bu. Tentang aritmatika sosial ya. Tujuan pembelajaran apa yang mau ibu capai besok, Bu? Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik bisa mengenal dan menganalisis berbagai situasi yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Yang pertama itu tujuannya. Tujuan yang kedua itu dapat mempresentasikan hasil diskusinya untuk menyelesaikan materi yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Ya, tadi ibu menyampaikan ingin mengajar tentang aritmatika, tujuannya agar anak bisa memahami materi itu. Nah, terkait dengan hal itu, apa saja persiapan yang sudah ibu lakukan, Bu? Untuk pertemuan besok saya sudah membuat perangkat pembelajaran, kemudian media dan alat evaluasinya, Bu. Siap ya, sudah lengkap. Kalau itu ada kesulitan, Bu, terkait dengan materi, Bu? Hampir umum sih, Bu, kesulitannya itu karena kenapa setiap anak-anak itu kan berbeda pemahamannya. Ada yang menganggap matematika itu mudah, ada yang menganggap sedang, dan ada yang menganggap sulit. Jadi mereka yang menganggap sulit ini akan selalu merasa kesulitan untuk belajar matematika. Ya. Terkait dengan itu ya, berarti ibu sudah memahami bahwa anak-anak itu ada yang susah, ada yang sedang-sedang saja, ada yang mungkin mudah ya dalam menerima setiap pembelajaran. Boleh diceritakan dalam kondisi ini strategi apa yang mau ibu lakukan? Sebelum proses pembelajaran, saya mengadakan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kompetensi anak. Nah, dari hasil pretest tersebut nanti akan ketahuan nilai yang kecil, sedang, dan besar. Nah, dari hasil pretest tersebut nanti saya akan mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan nilainya dan saya akan memberikan perlakuan yang berbeda-beda. Sebenarnya ibu itu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Artinya ibu sudah bisa mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Bagus sekali itu. Mungkin ada persiapan lain, Bu, yang akan ibu lakukan? Saya meminta kawan sesama guru matematika untuk meminta link-link video pembelajaran mereka karena punya saya belum lengkap, Bu. Oh gitu ya. Jadi ibu sudah menyiapkan perangkat, cuma ibu belum punya ini ya, media videonya. Berarti ibu akan apa? Yang akan ibu lakukan menemui kawan-kawan ya yang sesama mengajar matematika untuk meminta video mereka bisa dikasihkan ke anak-anak. Baik, Bu, dari pertemuan besok nih, kompetensi apa yang mau ibu tingkatkan secara khusus? Saya ingin meningkatkan area pemahaman kompetensi pedagogik saya, Bu. Bagaimana cara menyampaikan materi itu dengan jelas agar dipahami oleh siswa. Gitu ya, ibu ingin mengembangkan bagaimana kemampuan ibu dalam menyampaikan materi, dalam menguasai kelas ya, agar anak-anak nyaman sehingga mudah gitu ibu menerima pembelajaran ibu. Kalau begitu terkait dengan strategi untuk meningkatkan kompetensi ibu, persiapan apa nih? Persiapan yang bagaimana yang ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi ibu tersebut? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap dan untuk medianya saya menggunakan media yang konkret agar mudah dipahami oleh siswa, Bu. Luar biasa ya. Kalau begitu jadwal itu kapan nih masuk kelas? Besok, Bu. Besok ya. Iya. Baik Bu Sri, mudah-mudahan tidak ada halangan. Besok kita ketemu. Saya akan melakukan supervisi di kelas ibu. Mudah-mudahan kita setelah itu bisa berbagi agar kompetensi kita sama-sama meningkat ya Bu. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Penjualan itu adalah aktivitas menjual produk yang baik bisa digunakan untuk sendiri atau dijual kembali. Itu pertanyaan pertama. yang bisa jawab ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari penjualan? Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu. Kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Kita hari ini bisa bertemu sesuai dengan yang diminta ya. Kemarin diminta kita bertemu hari ini untuk mengevaluasi praktik Ibu mengajar kemarin ya. Ketika Ibu mengajar saya kan observasi di kelas. Apa yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini? Pada hari ini saya berharap kita bisa sharing-sharing tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Bila ada kekurangan, mohon masukannya untuk perbaikan. Iya, jadi Ibu berharap hari ini kita diskusi terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin ya. Kalau boleh tahu, gimana perasaan Bu Sri kemarin setelah mengajar? Perasaan saya itu lebih lega ya Bu ya, karena di sini saya mengajar sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya dengan baik. Kemudian saya juga sudah menyediakan medianya dengan variatif dan anak-anaknya juga tampak antusias. Ya, jadi mengajar yang kemarin memang benar-benar dipersiapkan ya, nggak asal-asalan lagi. Seperti itu. Baik Bu, kalau begitu kemarin kan ketika praobservasi ada hal-hal yang mau Ibu kembangkan Bu. Menurut Ibu apakah semuanya tercapai kemarin Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Kemarin saya melaksanakan pembelajaran itu berdiferensiasi. Saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuannya, dan saya juga menyediakan materi atau media itu yang sesuai dengan kelompoknya. Dan kemudian saya juga memberikan penugasan sesuai dengan minat dan kesanggupan para siswanya. Wah, luar biasa. Berarti Ibu kemarin itu ketika mengajar sudah mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuannya ya. Ibu melakukan pretest ya kemarin. Iya. Nah, itu jadi dari proses, dari konten sudah dibedakan ya. Seperti itu. Kemarin sudah memasukkan ke SE juga ya, kesadaran emosional ya. Disampaikan ya ke anak-anak berdoa atau bagaimana mereka bergotong royong di kerja kelompok ya. Seperti itu. Kemarin kan di RPP ada tujuannya tuh. Di saat pembelajaran kemarin menurut pengamatan Bu Sri apakah semua tujuannya tercapai? Alhamdulillah sudah Bu, karena di situ tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengenal atau menganalisis berbagai situasi yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Kemudian setiap kelompok itu bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya, jadi mereka sudah berdiskusi ya sesuai dengan kelompok pertama, terus mereka bisa mempresentasikannya ya seperti itu. Nah, menurut Bu Sri nih dalam proses perbaikan kemarin ada beberapa hal mungkin yang Ibu rasa perlu ditingkatkan Bu. Menurut saya sudah baik ya Bu ya. Di antaranya saya sudah menyiapkan semua perlengkapan itu sebelum mengajar, dan saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mengajar belajar siswa melalui pengelompokan yang berdasarkan nilai dari pretest tadi. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang saya menyediakan media-media yang bervariasi sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi luar biasanya, berarti Ibu sudah mulai paham ya, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi sudah Ibu kelompokkan ya sesuai dengan kelompok masing-masing. Masya Allah. Jadi untuk ini itu sudah mulai berjalan. Dari pengamatan Ibu apa nih yang masih kurang dalam praktek kemarin? Masih banyak sih Bu, menurut saya kekurangan saya. Di sini saya belum bisa memanage waktu, jadi kemarin saya belum sempat mengadakan postes. Oh gitu ya, jadi kemarin tuh anak-anak nggak postes? Iya. Ada pretest tapi nggak postes ya, seperti itu. Oh, jadi kalau gitu apa nih yang akan Ibu lakukan? Dan saya juga tuh merasa Bu, anak-anak itu masih tegang dalam belajar matematika.
Oh gitu ya, masih belum enjoy ya ketika belajar sama Menganggap ibu. matematika itu pelajaran yang sangat sulit dan menakutkan. Oh gitu ya. Lalu tadi kan yang pertama ibu nggak mau proses, kebablasan kali ya ibu saking enaknya ngajar. Terus yang kedua ibu merasakan anak-anak belum enjoy ya, belum santai belajar. Itu kan berpengaruh juga ke hasil mestinya ya. Nah, kira-kira ke depan apa nih Bu yang mau Ibu lakukan perbaikannya? Kedepannya saya ingin memperhatikan waktu ketika mengajar di kelas, dan saya ingin menyiapkan bentuk penilaian kalau saat itu benar-benar tidak bisa dilakukan dengan cara memberikan tugas secara online. Oh gitu, seandainya ketika mengajar nggak waktunya mungkin tidak terkontrol, tidak bisa proses, Ibu akan berusaha online ya? Iya. Itu sudah pernah dilakukan belum? Sudah ya? Sudah pernah dicoba mestinya itu ya? Terkait dengan yang pegangan tadi apa nih kira-kira? Saya ingin melakukan ice breaking Bu, pengen belajar cara menumbuhkan semangat siswa agar tetap semangat dan tidak teganglah untuk belajar kayak gitu loh Bu. Gitu ya, emang butuh keberanian ya, butuh mental. Maksudnya bagaimana kita menunjukkan suasana ya. Karena sebenarnya anak-anak itu tegang karena untuk lelah, kita belum bisa untuk membuat mereka enjoy. Nah untuk bisa speaking itu apa yang bisa Ibu lakukan? Saya akan meminta teman-teman sekantor saya yang biasa menggunakan SBT Bu untuk belajar, untuk mengajari saya. Kemudian nanti di situ juga saya akan belajar dari media YouTube atau media sosial untuk belajar SBT agar bisa menarik perhatian siswa. Intinya pengen belajar lah ya. Berarti di kantor ada teman-teman yang bisa gitu ya, seperti itu ya. Tapi memang bisa belajar mandiri juga ya Bu, melalui YouTube semuanya luar biasa. Ini Bu, suatu perencanaan kan agar berhasil kan harus ada target nih ya. Ibu punya target berapa lama nih biar bisa bikin? Secepatnya Bu ya, diusahakan pas tahun ajaran baru nanti saya sudah bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan tercapai Bu. Jadi pas tahun ajaran baru itu punya penampilan baru ya, seperti itu. Mudah-mudahan tercapai. Untuk hal ini kadang kita suka lupa tuh ya, sudah merasa lama terus sudah lupa. Apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mengingatkan Ibu? Misalnya mencatat jurnal. Oh iya, seperti itu. Ya Bu, rencananya saya akan mencatat di jurnal mengajar saya. Jadi pada saat mengajar saya akan mengingat-ingat apa yang belum saya lakukan. Jadi kalau pas buka jurnal, oh iya saya punya PR nih gitu ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Ibu, karena memang kita itu menjadi seorang guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat Ibu, agar anak-anak juga mempunyai bermakna bersama dengan kita seperti itu. Setelah itu ada yang disampaikan lagi Bu Sri pada pertemuan ini? Insya Allah sudah cukup Bu. Cukup ya. Baik Bu Sri, dari rangkaian obrolan kita panjang ya, dari mulai obrolan sebelumnya, terus ada praobservasi, terus kemarin saya dikasih kesempatan nih untuk melihat Ibu mengajar, dan sekarang kita evaluasi lah intinya ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi punya penampilan baru ya, seperti itu. Mudah-mudahan tercapai. Untuk hal ini kadang kita suka lupa tuh ya, sudah merasa lama terus sudah lupa. Apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mengingatkan Ibu? Misalnya mencatat jurnal. Oh iya, seperti itu. Ya Bu, rencananya saya akan mencatat di jurnal mengajar saya. Jadi pada saat mengajar saya akan mengingat-ingat apa yang belum saya lakukan. Jadi kalau pas buka jurnal, oh iya saya punya PR nih gitu ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Ibu, karena memang kita itu menjadi seorang guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat Ibu, agar anak-anak juga mempunyai bermakna bersama dengan kita seperti itu. Setelah itu ada yang disampaikan lagi Bu Sri pada pertemuan ini? Insya Allah sudah cukup Bu. Cukup ya. Baik Bu Sri, dari rangkaian obrolan kita panjang ya, dari mulai obrolan sebelumnya, terus ada praobservasi, terus kemarin saya dikasih kesempatan nih untuk melihat Ibu mengajar,
dan sekarang kita evaluasi lah intinya ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik, kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Bu. Itu saja, kalau tidak disampaikan lagi ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.